Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Walendra. Saya Utari. Saya Dela Usi. Saya Mutiara Rahma Agustin. Dan satu lagi teman kami yang tidak berkesempatan hadir. Perkenalkan, nama saya Nima Zaida Rizkila dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Komputerisasi Akuntansi. Saya dari kelompok 2. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi kali ini yang berjudul Tren Penggunaan IT dalam Bidang Pendidikan. Pertama-tama, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi pelajar dengan pengajar dan sumber belajar di lingkungan belajar. Pembelajaran adalah bantuan yang diberikan pengajar agar terjadinya proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran, tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada pelajar. Era digital adalah istilah yang digunakan untuk munculnya jaringan internet digital, dan lebih khusus lagi teknologi informasi. Era digital ditandai dengan munculnya teknologi serta adanya peningkatan pada aliran berbagai pengetahuan dalam kehidupan masyarakat yang semakin meningkat. Semakin pesatnya perkembangan teknologi di dunia pendidikan, maka semakin banyak teknologi canggih yang dapat mendukung proses pembelajaran di era digital. Salah satu teknik yang populer adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Selanjutnya, AI akan dijelaskan oleh teman saya, Tio. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu adalah tentang AI. AI adalah teknik yang digunakan untuk meniru kecerdasan yang dimiliki oleh manusia maupun benda mati untuk menyelesaikan sebuah persoalan atau permasalahan. Namun, di samping itu, masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa peran AI sudah banyak digunakan dalam proses pembelajaran. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa penerapan AI dalam mendukung pembelajaran di era digital sekarang ini. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan memanfaatkan kajian literatur yang merupakan salah satu bagian penting dalam mengumpulkan data dari jurnal, artikel, atau terbitan lainnya. Hasil dari penelitian ini berupa informasi yang diperoleh dari kajian literatur yang menyatakan bahwa AI sangat berperan dalam mendukung proses pembelajaran di era digital sekarang ini. Telah ditemukan beberapa aplikasi yang sudah diterapkan oleh AI dalam mendukung pendidikan, yaitu diantaranya seperti Intelligent Tutoring System atau ITS. Voice Assistant itu adalah mendengarkan voice suara kita dan mengubahnya menjadi teks. Personalized Learning, Virtual Mentor, dan Smart Content. Sekian, terima kasih. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan sisi positif penggunaan AI dalam teknologi di bidang pendidikan. Di sisi lain, sebuah teknologi selain mendatangkan dampak positif, ia juga pasti memberikan dampak negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak positif yang pertama itu bisa menyimpan data yang tidak terbatas, yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, yang memungkinkan Anda bisa menjalankan program yang kompleks dengan lebih baik, aman. 2. Memiliki ketepatan dan keakuratan dalam mengerjakan tugasnya. Karena sudah diprogram, maka AI dapat bekerja dengan lebih akurat dibandingkan dengan kecerdasan alami. Yang ketiga, menggantikan tugas manusia yang berulang-ulang, seperti rutinitas, misalnya pembelajaran koreksi, dan penilaian hasil belajar siswa. Yang keempat, bisa digunakan kapan saja dalam jangka waktu yang panjang. Yang membedakan dengan manusia yang dapat lelah, AI menjalankan pekerjaan sesuai instruksi dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, mudah digandakan dan disebarluaskan. Karena bersifat digital, segala informasi yang diproses dan disajikan AI bisa digandakan serta disebarkan dengan lebih mudah, cepat, dan juga praktis. Yang keenam, AI tentu saja lebih murah dibanding dengan mendatangkan ahli yang memiliki keterbatasan waktu dan kompleksitas pekerjaan. Yang ketujuh, bisa mengerjakan pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih baik, juga lebih tepat. Dampak negatifnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Utari.
Nah, di sini saya akan menyampaikan dampak buruk atau kekurangan AI. 1. Membuat murid dan guru menjadi lebih malas. Hal ini terjadi karena sebagian besar aktivitas sudah dikerjakan secara otomatis oleh AI. Yang kedua, menghilangkan pekerjaan manusia. Ketika AI digunakan untuk urusan administrasi di sekolah, tidak menutupi kemungkinan akan menghilang peran tata usaha di sekolah. Yang ketiga, tidak memiliki common sense. AI memang mampu belajar dan bekerja sendiri layaknya manusia. Hanya saja AI tidak dapat memahami tujuan dan informasi itu dibuat karena pemahaman menyeluruh hanya bisa dimiliki manusia. Yang keempat, bekerja sesuai instruksi. AI akan bekerja sesuai dengan pengaturan program yang dibuat, sehingga AI akan bekerja sesuai data dan instruksi yang sudah dimasukkan untuk tugas-tugas spesifik. AI tidak bisa berfungsi menjalankan tugas lain di luar dari pemrograman. Yang kelima, AI masih kalah untuk pemrosesan informasi yang bersifat vertikal dan membutuhkan sense yang kompleks. AI sampai saat ini hanya mampu bekerja secara paralel untuk tugas-tugas yang sifatnya rutinitas atau berulang-ulang. Sekalipun dapat belajar sendiri, tetapi AI akan bekerja secara spesifik sesuai input dan data yang diprogramkan. Misalnya, AI yang berfungsi mengoreksi hasil belajar mahasiswa tidak bisa berfungsi untuk menjalankan tugas lain seperti mencari materi dan sumber belajar. Yang keenam, risiko tinggi dibobol. AI memiliki data dan informasi yang tersimpan secara digital dan online. Hal ini membuat informasi penting sebab sangat mungkin diretas oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab dan merugikan pihak Anda. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir, pasti akan rusak. Segala sesuatu yang dibuat manusia, terutama teknologi dan mesin, suatu saat pasti nanti akan rusak. Macam-macam AI akan dijelaskan oleh teman saya, Nyimas. Ingin menjelaskan jenis-jenis AI dalam bidang pendidikan. 1. ChatGPT. ChatGPT adalah situs yang digunakan untuk pencarian data, serta modul dan juga jurnal-jurnal. 2. Humata. Digunakan untuk mencari jawaban di jurnal atau e-book. 3. Quillbot. Quillbot adalah AI pengoreksi, membuat parafrase dan memperbaiki tulisan. Alat ini juga dapat memperbaiki tata bahasa, jadi bisa membuat skripsian dan cek plugin. 4. Delp. Delp ialah menerjemahkan jurnal dalam lingkup nasional. 5. TLDF. TLDF adalah AI biasa yang digunakan untuk membuat notulen rapat atau Zoom. Sekian video ulasan dari kelompok 2. Kami ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.